Vegas tentu makin banyak gitu. Terakhir memang ada kasus begitu, kasus seks bebas dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir adalah kasus pemerkosaan itu 3 mahasiswi itu di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Dan itu sana itu ya? Ya, tentu itu salah satunya adalah ya menjamurnya kos Las Vegas. Di channel Jayadi Kasto Kastari. Kali ini saya bersama rekan-rekan dari Honor Kos Jogja, pengelola kos-kosan dan kontrakan di Jogja, yang akunnya anggotanya ada sekarang kurang lebih ada 200.000. Mari kita ikuti rangkuman dari pertemuan kali ini. Halo, nama saya Zulfan, admin Owner Kos Jogja dan juga admin Facebook Info Kos Jogja gitu. Terus kemudian ini teman-teman saya semuanya, monggo, ini Mas Riki, ini rekan saya. Saya Ricky Novriko. Ini teman saya sebelah ini. Saya Reinhard Perkasa 70. Salam kenal. Saya saya Igusti Nguragung. Tapi saya bukan orang Bali. Sekian, Pak. Saya Rini, udah kos-kosan cowok di daerah Kota Gede. Nggak ada namanya, nggak usah dinamain. Nggak. Ya, saya Dani Ahmad Hamdani, anggota grup Honor Kos Jogja. Kontrakan kos-kosan berapa? Kos-kosan 50 kamar itu ya? Amin. Masih dicicil baru 6. Amin. Oke. Nama kosannya Bawah Pohon di Nologaten. Nggih. Ade Lesmana, pemilik kosan di sekitar UMY, Taman Tirto Kasihan Bantur. Kita khusus kos putri, tapi bukan kos eksklusif, tapi hanya hisian saja. Bahkan di kos di Jogja memang bisa dikatakan terbagi 2 klaster ya. Klaster pertama itu kos-kos yang sudah mulai rame, mulai penuh, dikarenakan universitas sudah buka perkuliahannya, tatap muka. Tapi ada sebagian universitas yang belum membuka perkuliahan tatap mukanya. Jadi di komunitas kita ini ada 2 klaster. Satu klaster itu yang kosnya masih kosong atau sepi, satu kos lagi itu sudah penuh. Biasanya masih sepi. Terutama yang dekat kampus. Yang dekat kampus. Kuliahnya offline. Jadi yang sudah kuliah tatap muka offline seperti UMY, UAD, Unisa dan sebagainya itu akhirnya membantu perekonomian sekitar. Kampus-kampus itu berjalan, masyarakat ekonominya jalan, dan kita owner kos juga termasuk yang ikut
berjalan karena kosnya terisi. Tapi sebagian kampus yang belum buka kuliah tatap muka, ya dampaknya ekonomi sekitar nggak berjalan. One owner kos itu juga kekurangan dari pasarnya sendiri. Akhirnya kamarnya jadi masih banyak yang kosong. Oke. Jadi terkait kos-kosan di Jogja, sebagian itu pasca Covid ya. Sebetulnya ini bukan pasca Covid juga, karena memang Covid masih statusnya masih tetap oleh pemerintah masih tetap dianggap sebagai belum berakhir begitu. Jadi kalau di Jogja sendiri itu kos-kosan masih sebagian daerah sudah penghuninya sudah mulai naik begitu, sebagian daerah memang belum begitu. Terus kemudian kalau masalah anak kosnya, terus kemudian dengan kos-kosannya dengan berbagai tipe, dengan berbagai jenis pasti ya biasa lah. Itu tergantung dari owner kosnya masing-masing. Ada yang kos cowok, ada yang kos cewek, ada yang khusus, ada yang campur, ada yang bermacam-macam gitu. Las Vegas tentu makin banyak gitu, makin Kamar 2 istri. bisa jadi. Ya, tapi yang jelas ini semua tanggung jawab kita bersama lah, tanggung jawab kita bersama. Terakhir memang ada kasus begitu, kasus seks bebas dan lain sebagainya. Termasuk yang terakhir adalah kasus pemerkosaan itu 3 mahasiswi itu di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Dan itu Sana itu ya. ya, tentu itu salah satunya adalah ya menjamurnya kos Las Vegas. Karena kalau misalnya pemiliknya itu kita proaktif sama-sama, pasti kejadian kayak gitu ya kita harapkan nggak terjadi di lingkungan kos-kosan. Karena ternyata ada salah satu korban itu yang memang eksekusinya itu adalah di kos-kosan. Pemerkosaan itu ya, eksekusinya di kos-kosan. Sehingga memang kita perlu ada peningkatan atau perlu adanya peran proaktif lah dari owner kosnya. Jadi jangan cuma beli kos, investasi di Jogja, terus kemudian ditinggal gitu aja. Gitu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu teman-teman semua yang memang ingin investasi di Jogja, baiknya kita sama-sama menjaga lah gitu. Jangan cuman kita pengen ada kenaikan nilai investasi, kita punya uang, kemudian beli rumah, beli kos-kosan di sini, terus kemudian ditinggal gitu aja tanpa mau berperan proaktif lah dalam lingkungan masyarakat gitu. Menjaga kultur Jogja juga. Kesadaran pemilik kontrakan dan kos-kosan ya. Iya betul, kita perlu kesadaran itu. Gitu. Kalau owner kos Jogja kan jalur lurus ya, ora belok-belok. Iya, gitu. Jadi memang kalau untuk owner kos Jogja mayoritas memang lurus begitu. Cuman kita memang tidak menutup. Mau jalur lurus silahkan keluar gitu. Ya. Komitmen awal gitu. Ya sebetulnya gini, kita tidak menutup teman-teman yang memang punya kos Las Vegas. Kemudian mungkin pengen tahu perspektif lain dari teman-teman yang lurus inilah. Gitu ya, yang kosnya tertata begitu, yang jenis kosnya juga jelas begitu, nggak Las Vegas nggak mahal gitu. Sebetulnya banyak owner kos di sini yang kosnya satu jenis pun itu juga kosnya penuh, dan masalah rate harga pun juga bersaing begitu loh. Dan saya kira itu sih yang paling penting Soal kesan-kesannya. kenyamanan tuh ya. Ya, itu terkait. Kenyamanan, harga terjangkau, tidak terlalu. Oh ya, itu harga terjangkau gitu. Hampir 150.000. Kos Jogja 200.000 ya. Ya, hampir 200.000, 150 lah. Gitu. Cuman sementara kalau untuk owner kos Jogja, memang kita buatkan grup khusus lah ini di WhatsApp begitu, untuk sharing-sharing lah, gitu. Untuk sharing-sharing, tukar pikiran, tukar wawasan, begitu, berbagi cerita, saling belajar satu sama lain gitu. Nah ini jumlahnya sekitar hampir 200 lah, kalau enggak malah sudah 200 orang kalau di WhatsApp lah ya. Biasa tuh, iya, ownernya segitu. Owner kos 200, sebetulnya lebih dari itu. Kos Jogja kan 100 berapa sekarang? 156.000 ya? 56.000 kan? Ya, 156.000 yang terakhir. Itu kan Semenjak buka bersama. ya, dan semenjak ada videonya Pak Jayadi ini. Aku di Indonesia ini ngomong kayak ya. Nggak apa-apa. Itu namanya tantangan. Macam-macam Pak Ajar loh ini. Macam-macam. Misalnya kita ada apa-apa itu, kita sesama pengusaha kos yang punya usaha di sektor yang sama, pasti ada rasa ingin membela lah, ingin saling melengkapi, saling membela satu sama lain gitu.
Oke. Mas ada. Udah mantan. Cuman dia Pertemuan dari owner kos Jogja setelah lama tidak bertemu sekitar hampir 7 bulan. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih.